Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Guru Pembimbing Bahasa Indonesia, Bapak Madzani SPD. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan debat pada pagi hari ini. Adapun debat atau mosi yang akan kita bahas hari ini adalah larangan penggunaan kantong plastik di supermarket. Saya Gita Amelia selaku moderator akan memandu jalannya debat pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, debat ini akan mempertemukan dua tim, yaitu tim pro yang terdiri dari Cindy sebagai pembicara pertama, lalu ada Roselina sebagai pembicara kedua, lalu di sebelahnya ada Jejen sebagai pembicara ketiga. Dan tim kontra yang terdiri dari Hans sebagai pembicara pertama, ada Ruby Lova pembicara kedua, dan Bakrudin sebagai pembicara ketiga. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. 1. Pembicara tidak diperkenankan berkomunikasi dengan peserta lainnya pada saat berbicara. 2. Peserta dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik dan verbal. 3. Peserta diizinkan berdiskusi ketika sedang tidak menjadi pembicara. Baik, selanjutnya pembicara pertama dari tim pro, saya persilakan untuk menyampaikan pidatonya selama 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato. Yang saya hormati Guru Bahasa Indonesia Pak Madzani SPD. Saya berdiri di sini sebagai pembicara pertama dari tim pro untuk menyampaikan bahwa kami sangat mendukung larangan penggunaan kantong plastik di supermarket. Mengapa? Karena penggunaan kantong plastik sudah terbukti menjadi sumber utama pencemaran lingkungan. Kantong plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit akan bertahan di bumi selama ratusan tahun. Ini bukan lagi persoal kecil, tapi ancaman besar bagi masa depan bumi. Larangan ini bukan hal yang mustahil. Negara-negara maju sudah menerapkannya. Bahkan beberapa kota di Indonesia pun sudah memulai seperti Banjarmasin dan Bali. Dan hasilnya volume sampah plastik berkurang drastis. Tim kami meyakini bahwa larangan ini adalah langkah penting demi menjaga lingkungan, kesehatan, dan generasi masa depan. Pembicara kedua akan menyampaikan bukti dan dampak yang lebih detail. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pembicara pertama dari tim pro yang telah menyampaikan pidatonya. Selanjutnya, pembicara pertama dari tim kontra, saya persilakan untuk menyampaikan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato ini. Yang saya hormati Guru Bahasa Indonesia Bapak Madzani SPD. Saya berdiri di sini untuk pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan bahwa kami menolak mosi yang menyatakan bahwa kantong plastik harus dilarang penggunaannya di supermarket. Kami sepakat bahwa lingkungan harus dijaga, namun larangan total bukanlah solusi yang tepat. Kantong plastik masih memiliki manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua orang memiliki akses atau kemampuan untuk membeli tas belanja alternatif yang lebih mahal. Larangan ini justru bisa menimbulkan ketidakadilan sosial dan beban baru bagi masyarakat kecil. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan mengapa pendekatan edukasi dan pengelolaan sampah lebih efektif daripada pelarangan total. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembicara pertama dari tim kontra yang telah menyampaikan pidatonya. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim pro, saya persilakan untuk menyampaikan pidatonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan ini. Saya pembicara kedua dari tim Pro sangat mendukung larangan penggunaan kantong plastik di supermarket ini. Saya akan menyampaikan 3 alasan kuat mengapa larangan kantong plastik di supermarket harus diterapkan. Pertama, alasan lingkungan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 60 juta ton sampah setiap tahunnya, dan sekitar 17% adalah sampah plastik. Kantong plastik merupakan jenis sampah yang sulit terurai dan sangat merusak ekosistem, terutama laut. Kedua, alasan kesehatan. Kantong plastik yang dibuang sembarangan akan terurai menjadi mikroplastik dan masuk ke dalam rantai makanan kita. Bayangkan, plastik yang kita buang hari ini bisa kita makan kembali dalam bentuk ikan atau air minum. Ketiga, solusi alternatif sudah tersedia. Saat ini kita bisa menggunakan tas belanja kain, kantong kertas, atau wadah daur ulang yang jauh lebih ramah lingkungan. Supermarket juga bisa berinovasi menyediakan sistem pinjam tas belanja atau memberi insentif bagi pelanggan yang membawa tas sendiri. Jadi larangan ini bukan hanya masuk akal tapi juga sangat mendesak untuk diterapkan demi masa depan kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pembicara kedua dari tim Pro. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim kontra, saya persilakan untuk menyampaikan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya sebagai pembicara kedua dari tim kontrak akan menyampaikan 3 alasan utama mengapa larangan kantong plastik di supermarket bukanlah solusi yang tepat. Pertama, dari segi ekonomi, tidak semua konsumen mampu membeli tas, kain, atau daur ulang. Pelarangan justru membebani masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, dan menyulitkan pelaku usaha kecil. Kedua, kantong plastik memiliki fungsi yang efisien, ringan, murah, tahan air, dan bisa digunakan kembali untuk berbagai keperluan rumah tangga. Banyak ibu rumah tangga yang menggunakan kantong plastik sebagai tempat sampah, pembungkus makanan, dan lainnya. Ketiga, solusi yang lebih baik adalah edukasi dan daur ulang. Alih-alih melarang, kita bisa mengedukasi masyarakat untuk membuang sampah dengan benar, menggunakan plastik secara bijak, dan menyediakan fasilitas daur ulang yang memandai. Dengan pendekatan ini kita tetap menjaga lingkungan tanpa harus mengorbankan kenyamanan dan keadilan sosial. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pembicara kedua dari tim kontra. Selanjutnya, pembicara ketiga dari tim Pro, saya persilakan untuk menyampaikan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesepakatannya. Saya sebagai pembicara ketiga akan menyimpulkan sekaligus menanggapi kemungkinan argumen dari tim. Mereka mungkin terpendapat bahwa larangan kantong plastik akan menyulitkan konsumen dan merugikan pedagang, namun faktanya kebijakan ini justru akan mendidik masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan. Selain itu, biaya operasional supermarket bisa ditekan karena tak perlu lagi menyediakan kantong plastik gratis. Kita sudah melihat keberhasilan kebijakan ini berbagai daerah. Jika mereka bisa, mengapa kita tidak hadirin yang saya hormati? Larangan pengguna kantong plastik bukan sekedar aturan, tapi wujud kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Mari kita ubah kebiasaan kecil hari ini untuk dampak besar di masa depan. Kami tim Pro
dengan tegas mendukung mosi larangan penggunaan kantong plastik di supermarket harus diterapkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pembicara ketiga yang telah menyampaikan pidatonya. Selanjutnya, pembicara ketiga dari tim kontra, saya persilakan untuk menyampaikan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra akan menanggapi argumen tim pro dan memberikan penegasan atas posisi kami. Tim pro menyatakan bahwa kantong plastik mencemari lingkungan. Kami tidak membantah hal itu, namun pelanggaran total bukanlah satu-satunya jalan. Banyak negara yang menurunkan sampah plastik tanpa melarang, melainkan dengan sistem pengelolaan dan edukasi yang konsisten. Lagi pula, apakah kita yakin bahwa semua alternatif lebih ramah lingkungan? Tas kain misalnya butuh banyak energi dan air untuk diproduksi, bahkan emisi karbonnya bisa lebih besar jika tidak digunakan berkali-kali. Hadirin yang kami hormati, kami tidak menolak perlindungan lingkungan, tapi kami menolak solusi yang menimbulkan masalah baru. Solusi yang adil, fleksibel, dan edukatif adalah kunci. Kami dari tim kontra dengan tegas menolak mosi larangan penggunaan kantong plastik di supermarket harus diterapkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pembicara ketiga dari tim kontra yang telah menyampaikan pidatonya. Baik, kesimpulan dari debat ini yaitu debat mengenai larangan penggunaan kantong plastik di supermarket menghadirkan dua sudut pandang utama. Tim pro menegaskan pentingnya larangan ini sebagai langkah untuk melindungi lingkungan dari pencemaran plastik yang sulit terurai dan berdampak buruk pada ekosistem serta kesehatan manusia. Mereka juga menyoroti keberhasilan penerapan larangan di beberapa daerah dan ketersediaan alternatif ramah lingkungan seperti tas kain atau kertas. Di sisi lain, tim kontra mengemukakan bahwa larangan total kantong plastik bisa memberatkan masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah, dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Mereka menekankan pentingnya edukasi dan pengelolaan sampah yang lebih baik sebagai solusi yang lebih realistis dan berkelanjutan. Selain itu, mereka mengingatkan bahwa beberapa alternatif kantong plastik mungkin memiliki dampak lingkungan yang tidak kalah besar jika tidak digunakan secara bijak. Kesimpulannya, debat ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas bersama. Namun, solusi yang diambil perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan yang seimbang antara pelarangan, edukasi, dan inovasi pengelolaan sampah merupakan kunci untuk mengurangi dampak negatif kantong plastik tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Baik, saya selaku moderator ingin mengundurkan diri. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.